Selamat pagi, salam Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam Tuhan Yesus, teristimewa Ibu-Ibu Shepherdess yang saya kasihi. Kita ketemu, berjumpa lagi dalam suasana yang lebih luar biasa karena ada bapak-bapak mungkin yang di samping Ibu-Ibu Shepherdess ya. Kalau sertifikasi bulan lalu saya rasa hanya Ibu-Ibu Shepherdess. Tapi kali ini saya yakin ada bapak-bapak yang duduk di samping Ibu Shepherdess kan. Puji Tuhan. Acara Minggu Sembahyang ini sangat luar biasa. Saya pikir ini panjang dan sangat banyak sekali pelajaran-pelajaran yang sudah ibu-ibu dan bapak-bapak dengarkan. Ya, Shepherdess sudah mendapatkan makanan rohani, mana surga yang banyak sekali sepanjang Minggu Sembahyang ini. Betul Ibu-Ibu? Ya. Jadi, pada pagi ini saya ingin membagikan banyak mengenai pengalaman Ibu Poppy Lubis ya. Karena pengalaman ini membuat saya lebih kuat dalam melayani I will go. Oke? I will go sudah sejak teenager. Saya sudah katakan beberapa waktu yang lalu sejak teenager. Saya sudah melakukan pelayanan ya, melakukan KKR dengan pendeta di jemaat waktu itu. Dan waktu itu masih teenager, masih sangat muda, tapi itu semangatnya luar biasa. I will go. I will go kemanapun, I will go. Dan waktu itu belum menikah tentu saja, masih teenager, kami tidak naik mobil, tidak naik motor, tapi jalan kaki, Ibu Shepherdess ya. Tapi selalu I will go itu ada di dalam passion Ibu Poppy Lubis, oke? Nah, ceritanya panjang, tapi mari kita teruskan dulu dengan saya ambil judul Money is like the flowers, the leaves, ya, karena judulnya Money and Honey. Ya, judulnya aja sudah menarik ini, Money and Honey, oke? Karena pada sertifikasi yang lalu banyak ibu-ibu bertanya mengenai hal ini. Jadi saya yakin ini adalah pelajaran yang berguna untuk ibu-ibu dalam rumah tangga, baik mereka yang sudah lama menikah maupun yang baru saja menikah ya. Uang dan honey ya, dengan suami istri honey dong, honey. Baik, pernahkah terpikirkan apa kata Alkitab tentang uang Anda? Apakah Tuhan benar-benar peduli dengan dompet dan rekening bank Anda? Apakah keuangan pribadi kita berarti bagi Tuhan? Ya, kita pelajari. Oke, uang, money, di dalam keluarga ini sangat penting. Ada 133 kali uang ini disebutkan di dalam firman Tuhan. Berarti sangat penting untuk kita ikuti, ya. Baik, kita baca dulu ayat yang pertama yang kita dapat dalam Matius 6 ayat 21. Oke? Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Oke, ayat yang kedua. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji loh ibu-ibu Shepherdess buat kita ya, teristimewa bagi ibu-ibu Shepherdess. Ini janji Tuhan. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu adalah firman Tuhan. Saya ingin bagikan pengalaman saya, oke? Sejak saya masih di SMA, ya, teenager tentu saja. Memang kalau kami berkumpul, anak-anak gadis, anak-anak sebaya saya, sering bertanya, hei, kamu mau jadi apa loh? Kalau sudah tamat nanti, ini masih SMA ini. Saya selalu ucapkan, saya mau jadi ibu pendeta loh. Hebat sekali kalau mereka tawain saya.
Oh jadi ibu pendeta kamu? Iya, saya suka loh menjadi pengerja ya, ibu pendeta. Itu yang saya ucapkan. Ya, saya tidak tahu apa sebabnya, tapi itu yang keluar dari mulut saya untuk jawaban pertanyaan sahabat-sahabat saya. Dan pada waktu tamat SMA, saya pergi menuju ke Bandung, ya, bersekolah di UNAI waktu itu. Oke, bertemulah saya dengan seorang mahasiswa yang aktif, ya, sangat aktif dalam segala acara. Saya lihatlah ini, orang ini luar biasa berkhotbah, masih student sudah berkhotbah waktu itu ya. Dan saya senang dengan orang-orang yang berkhotbah loh, ibu-ibu seperti saya tidak tahu pengalaman ibu-ibu bagaimana. Saya senang ya, tapi saya biasa-biasa saja karena dia di depan, saya duduk kan. Tapi rupanya dia juga sudah lihat-lihat, saya, oh matanya sudah dua mata bertemu rupanya ya. Saya yakin dia juga ada pandangan pertama dan membuat saya juga melihat matanya. Inilah ya satu nostalgia yang saya ingin bagikan ya. Hal yang luar biasa kalau saya ingat-ingat ya, karena saya dari timur, dia dari barat, kok ketemunya di Unai ya. Asam di gunung, garam di laut, ketemu di mana itu? Di Priuk ya. Baik, membuat story short, dia melamar dong ya. Kasih aja lah 7 tahun kan saya sudah ceritakan dulu kami pacaran. Dia melamar saya menjadi istri. Waduh, menjadi istri pendeta ini ya. Mama saya kurang setuju loh ibu-ibu. Tapi bapak saya senang. Dia bilang, saya senang dapat anak mantu pendeta. Jadi waktu kami menikah, itu bapak saya panggil Pak Lubis itu pendeta. Dia sangat kagum, dia sangat hormat kepada pendeta Lubis. Walaupun mama saya bilang, kamu akan susah loh. Saya jadi ibu pendeta, gaji sedikit. Nah, dia bilang begitu mama saya. Ini pengalaman ibu-ibu benar-benar saya alami. Jadi waktu menikah gaji kami 25.000. Bagaimana lagi 25.000 itu? Dikatakan cukup, ya bolehlah ya. Makan sederhana, apalagi hidup di Jakarta waktu itu kami ditempatkan di Jakarta di Tebet ya. Tidak ada tempat tidur, kami tidur di atas mimbar ibu-ibu shepherdess. Waduh, jadi mimbar itu memang ada kolam baptisan, di situlah kami tidur. Karena papa mama saya tidur di tempat tidur yang satu-satunya ya, tempat tidur bersih. Nah, itulah ya. Tapi anyway, enjoy, honeymoon, honey, we are not thinking about money. Tidak pernah saya pikirkan money dan tidak pernah saya seperti ini khawatir ya. Saya pikir ini sama Tuhan dicukupkan. Itulah saya punya feeling waktu itu. Jadi ibu waktu kami sudah menikah punya anak satu, papa saya datang dari Manado membawa uang untuk kami beli rumah. Waduh, saya tidak pernah minta, saya tidak pernah mengeluh kepada mereka, tapi karena mereka tahu bahwa keadaan ekonomi pendeta Trisima sangat-sangat prihatin, sehingga dia membawakan uang untuk di rumah. Saya masih ingat itu rumah di Keramat Sitio, ibu-ibu shepherdess. Begitulah cerita experience saya ya. Oke, itulah janji Tuhan ini tidak akan salah ya. Dia bilang begini, karena Allah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibu-ibu shepherdess, ini janji yang luar biasa untuk kita ya. 1 Timotius 6 ayat 10 mengatakan kita harus waspada ibu kalian ya, karena ini akar kejahatan ya. Amsal 28 ayat 6 juga dikatakan uang ini bisa membuat kita tidak jujur. Ya, walaupun kita pengerja, walaupun kita hamba Allah, terkadang kita tergoda untuk menjadi tidak jujur kepada Tuhan. Yang ketiga ini, Lukas 6 ayat 38, jangan pikir kita harus murah hati sebagai apa? Ibu pendeta, ibu pengerja. Saya mungkin sudah ceritakan waktu kami di Warakas, Gembala Jemaat, kulkas kami adalah kulkas anggota. Kalian. Kalau mereka lihat ada makanan di kulkas, mereka makan karena kita tinggal di sebelah gereja. Jadi begitulah keadaan, dan kami dekat sekali dengan anggota, ya, dekat seperti keluarga, makan bersama, ya,
tinggal di sebelah gereja dan lain sebagainya. Jangan kikir ibu-ibu ya. Saya mungkin memberi nasihat ini mungkin terlalu kasar kalau saya bilang kikir. Jangan terlalu apa? Begini, stingy orang Amerika bilangnya. Tidak mau membantu, tidak mau keluar uang. Oke? Jadilah orang setia yang berikut. Malaikat 3 ayat 10, ibu-ibu shepherd sudah tahu. Ya, berikan kepada Tuhan apa 1/10 itu adalah janji berkat untuk kita, bukan saja pengerja tapi anggota-anggota jemaat, karena kita itu adalah contoh bagi anggota-anggota sekalian. Oke. Yang kelima ini bantu orang lain. Mari kita baca dulu ayatnya, karena ini saya suka sekali ayatnya ibu-ibu sekalian ya. Ini ayat yang luar biasa ya, saya kita bisa baca dalam 1 Yohanes 3 ayat 17. Barang siapa yang katanya menderita kekurangan lalu menutup pintu hatinya terhadap saudaranya, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Oke, ada experience kami walaupun pengerja. Pada waktu kami di kantor Uni, itu sebabnya message saya pada pagi ini banyak mengenai pengalaman. Oke, ibu-ibu pengerja, ibu-ibu cerdas. Waktu kami di Uni, saya diperkenalkan oleh Ibu Asna Papahan ya, waktu itu di Sumatera, di Siantar. Salam kepada Ibu Asna kalau dia ada bersama-sama dengan kita ya. Dia perkenalkan saya dengan satu boru lubis ya. Dia perkenalkan bahwa boru lubis ini ditinggal oleh ayahnya. Lubis tentu saja 6 bersaudara, ibunya tidak bisa membiayai dia sekolah. Jadi saya terharu, wah ini langka ini ya. Tidak ada lubis di Advent, hanya 2 keluarga yang saya ingat, di Menteng dan kami. Selain dari itu tentu saja Mus. Ya. Lalu namanya unit lubis ini kami biayai Ibu Shepherd sampai dia tamat. Dan sekarang dia bekerja di Jakarta, di Tangerang. Ya. Saya bersyukur dia panggil kami Papa dan Mama. Ya, karena memang dia baru lubis, tentu saja dia panggil kami Papa Mama. Dan yang paling saya kagumi bahwa dia sekarang menjadi treasurer di satu gereja di BSD, aktif di jemaat. Saya sangat bangga, unik lubis ya. Dan karena dia anggap kami ini papa mamanya, sehingga dia sering bawakan kami arsik saat ini. Kami tinggal di apartemennya ibu-ibu ya. Jadi itulah yang kebahagiaan tersendiri bagi saya sebagai ibu shepherd bisa membantu mereka yang berkekurangan. Saudara ya, kalau kita melihat kita tidak boleh menutup mata bagi saudara kita. Karena itu adalah menunjukkan kasih Allah dalam kehidupan kita. Oke, berikut ini adalah Amsal 11 ayat, banyak ayat-ayat juga yang saya ingin bagikan bahwa pada hari kemukaan saat ini ya, COVID-19 ini hari kemukaan sekalian Bapak-Bapak ya. Pada hari kemukaan harta itu tidak ada gunanya. Bahkan pendeta mengatakan bahwa pada akhir zaman uang itu tidak ada artinya. Useless, unvalued. Akan dibuang-buang seperti apa? Seperti kertas, ibu-ibu shepherd itu sebabnya kita jangan terlalu mau kaya, mau mencari uang dengan susah payah, padahal kita adalah pengerja Tuhan, kita adalah pelayan Tuhan. I will go, ya bukan untuk mencari harta dunia, tetapi kita mencari harta sorgawi. Oke. When God bless you financially, don't raise your standard of living, raise your standard of giving. Bagus sekali ini. Kalau Tuhan memberkati ibu-ibu, kenapa tidak ya? Tuhan memberikan berkat secara materi mungkin. Jangan kita membuat standar kita itu raise ya, standar kehidupan sehingga kita mesti beli yang mahal-mahal ya. Tapi standard of living kita berikan apa? Standard of giving. Suka memberi. Saya senang memberi ibu-ibu sekalian. Kalau saya ada berkat saya kasih. Kalau di foto ini ibu-ibu mengenal mungkin keluarga Pak Ibrahim. Saya yakin dia ini seorang yang sangat terkenal, suka memberi ya. Dia memberikan hartanya untuk melayani dan memberikan untuk pekerjaan Tuhan ya.
Luar biasa keluarga ini. Bulan lalu kami diundang untuk hadir ulang tahunnya yang ke-70 di Bandung. Ibu sekalian, luar biasa ini fotonya. Dia itu sangat membantu pekerjaan Tuhan ya, tidak memikirkan uang, tetapi dia memberikan apa yang Tuhan sudah berikan pada keluarga ini. Dia mungkin keluarga yang terkaya di divisi kita ya, tapi dia sangat generous. He raised the standard of giving. Bantu akan pekerjaan Tuhan. Seperti saya katakan tadi, 1 Timotius 6 ayat 10, akar segala kejahatan kalau kita akan apa? Cinta uang. Mau menumpul, menambah harta dunia ini. Tidak ada gunanya. Karena akhirnya itu tidak akan berguna. Marilah kita bantu pekerjaan Tuhan saat ini. Oke? Beberapa orang sangat ingin memiliki harta sehingga mereka menjauh dari iman dan menghancurkan hati mereka dengan banyak kesedihan. Susah sekali mau cari uang. Sudah jadi ibu pengerja, masih mau cari-cari lagi sideline dan lain sebagainya. Ya, menurut saya profesi adalah yang menentukan apakah itu baik atau tidak. Ya, Yesus peduli tentang kebutuhan kita secara manusia. Tentu saja Yesus peduli kebutuhan kita terhadap uang, ya, dan bagaimana kita menggunakannya. Oke, Yesus sangat peduli, apalagi kita sebagai ibu-ibu shepherdess ya, uang pas-pasan ya. Terkadang kita tergoda untuk mencari sideline dan lain sebagainya. Tapi pastikan bahwa ibu-ibu tidak akan pernah kekurangan. Ya, karena kami sudah mengalami itu ibu kalian. Gaji 25.000 tapi cukup Tuhan berikan kepada kami sekeluarga. Ibu-ibu sekalian, uang ini berkat tapi terkadang membawa malapetaka ya. Tidak dipungkiri bahwa banyak orang bermasalah, bercerai ya, bertengkar karena apa? Uang. Masalah keuangan ini merupakan akar dari kebanyakan keretakan rumah tangga. Oleh sebab itu, penting bagi kita tahu ibu-ibu shepherdess bagaimana caranya mengatur keuangan dalam keluarga sehingga kita dapat mencukupkan gaji kita, pendapatan kita untuk kebutuhan keluarga dan kebutuhan sehari-hari. Oke, setuju ya ibu-ibu ya? Baik. Berikut ini ada cara untuk mengatur keuangan. Saya tidak bisa menggurui ibu-ibu pengalaman, apalagi yang sudah menikah berpuluh tahun. Tapi mungkin yang baru menikah ya, kita ingin mengulangi bagaimana sih kita mengatur keuangan, apalagi kalau anak-anak kita ada di mahasiswa ya. Lalu anak-anak kita ada 3 atau 4 sekolah di UNAI dan lain-lain, tentu saja kita harus perlu banyak penyerahan. Saya ingin membagikan pengalaman kami. Itu sebenarnya banyak pengalaman ini ya, ibu-ibu shepherdess. Waktu anak kami sekolah di Filipina dan akhirnya sekolah di Andrews. It's impossible, mission impossible. Gaji waktu itu 25.000 ataupun waktu itu sudah $100 kalau saya tidak salah. Mau menyekolahkan anak di Andrews yang 1 semester $25.000, that is impossible. Tapi Mazmur 24 ayat 1, Tuhan yang mempunyai segenap dunia ini, ibu-ibu shepherdess, itulah janji Tuhan. Dia bisa memberikan apa kebutuhan kita. Ya, satu hal yang sangat penting pada saat kita mengatur keuangan keluarga kita adalah dengan mencatat semua pemasukan dan pengeluaran. Ya, kita catat, tapi terkadang memang tidak cukup. Pengalaman kami pada waktu menyekolahkan anak di Andrews, ya. Kebetulan ada kakak saya di sana, jadi tinggal gratis, makan gratis. Tapi uang sekolah 25.000, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana caranya sehingga kami bisa menyekolahkan mereka di sana? Mereka bekerja, ya. Mereka bekerja dan mendapat beasiswa. Dia bekerja di dining room, makan ya, membersihkan sampai jam 12 malam. Saya melihat dia ngepel itu dining room sampai jam 1 malam, ibu-ibu shepherdess. Saya menangis. Tapi itulah karena dia rajin, dia mendapatkan scholarship, ibu-ibu sekalian ya. Sampai tamat dia belum marching, dia sudah dipanggil bekerja di Rumah Sakit Advent Orlando sampai saat ini. Itu berkat yang luar biasa yang kami rasakan. Ya, itu sebabnya
Ibu-ibu sekalian, jangan kecewa dengan gaji sedikit, jangan kecewa dengan pendapatan yang pas-pasan. Marilah kita berhemat ya dengan pendapatan yang kita dapat setiap bulan. Kita kumpulkan uang untuk tujuan misionaris. Dari anak-anak dari kecil memang kami suka mengajar mereka mengumpulkan uang koin-koin ya untuk misionaris. Jadi anak saya yang nomor 2 ini, si Yofian yang kerja sekarang di GC, dia memberikan uangnya sebagian untuk pekerjaan misionaris ya, untuk KKR ya. Bulan depan kami akan mengadakan KKR di Manado, di Tomohon, dan dia memberikan dana sedikit. Dia itu jiwa misionaris, itu sebabnya Tuhan memilih dia untuk bekerja menjadi pekerja Tuhan di GC. Kalian itu hal yang luar biasa. Tadinya dia tamat di Andrews sebagai software engineering. Kalau dia kerja di luar, gajinya banyak sekali, ibu-ibu, bapak-bapak. Tapi dia pilih bekerja di mission, ya. Dan Tuhan memberkati dia. Saya melihat Tuhan memberkati keluarga anakku ini, sehingga saya pun merasa bangga walaupun mereka kerja di mission, tetapi dia jiwa misionarisnya sangat luar biasa. I will go. Dia selalu pergi keliling dunia sekarang ini, tapi karena COVID dia di rumah saja tadi. Tapi dia keliling dari Afrika, Eropa, Australia, keliling karena dia menjadi misionaris. Dari kecil dia sudah membagikan uangnya untuk pekerjaan misionaris. Itu dalam Adventist Home halaman 388. Uang harus diperhatikan sebagai hadiah yang diterima dari Tuhan untuk melakukan pekerjaannya. Kalaupun kita, Bapak Ibu sekalian, mendapat berkat yang Tuhan berikan, kita tidak tahu dari mana Tuhan berikan pada kita, marilah kita gunakan itu untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Itu Adventist Home halaman 387. Di sini ada 3 generasi Lubis ya, Pak Lubis, lalu Deviano Lubis, dan anaknya Febian Lubis ya. Saya rindu sekali cucu saya ini tuh menggantikan Pak Lubis, Bapak Ibu sekalian, menjadi misionari ya. Karena apa? I will go. Saya dari kecil sudah I will go sampai saat ini ke Pakistan, ke Bangladesh, tempat-tempat yang susah, bukan yang gampang, jauh dari kota, ke Myanmar ya, dengan Ibu Ketua dan Pak Ketua kita ke Myanmar ya, naik mobil 7 jam lalu menyeberangi sungai dengan perahu kecil. Itu suatu hal yang luar biasa di Myanmar. I will go, kemanapun disuruh I will go. Itu sebabnya kita bersyukur anak kita pun banyak yang menjadi pengerja ya. Saya tahu anak-anak pengerja, anak-anak pendeta menjadi pengerja Tuhan. Puji Tuhan, karena itu adalah tuntunan sorga untuk anak-anak kita. Perhatikan dan rencanakan keuangan yang Tuhan berikan kepada kita. Inilah, saya suka bagi-bagikan foto ya, ini cucu kami. Dia, saya sudah rindu, tapi karena COVID kami tidak bisa bertemu, tapi tiap Sabat kami Zoom ibu-ibu shepherdess. Dan dia luar biasa, dia main piano, dia menyanyi dan lainnya, sehingga opung-opung ini terhibur. Jadi langkah pertama, saya tidak menggurui, tapi mengulangi apa yang ibu sudah tahu, bahkan mungkin sudah mengkhotbahkannya. Tanyakan pada diri Anda, apakah penghasilan milik Anda? Apakah pasangan Anda, atau berbagi bersama pasangan? Jika Anda melihat uang itu sebagai sesuatu yang Anda miliki, maka berebut itu tidak bisa dihindari. Jadi terkadang suami istri, apalagi kalau dia bekerja ya, ini uang saya, ini uang saya. Jadi berebut, ya, berkelahi, dilihatlah sama anak-anak, cucu-cucu, malu kita ya, pertengkaran, ini uang ini akan kejahatan memang, karena uang kita bertengkar dalam keluarga. Jadi kita lihatlah langkah-langkah ini ya, kita ikuti ya, bagi mereka yang sudah menikah lama pasti sudah mantap ini semua. Ambil waktu bersama untuk mengevaluasi dan identifikasi perasaan bagaimana Anda menghargai uang tersebut. Jadi, kalau Anda menerima gaji, marilah sekeluarga kita doakan gaji yang sedikit ini, sehingga itu bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Ya, dan buatlah budget, ibu-ibu sekalian ya. Saya yakin ibu-ibu sudah perfect dalam hal ini ya, sudah melaluinya dengan baik. Dan yang berikut adalah kita harus
buat list atau hal-hal yang penting dulu yang kita perlu beli. Jangan beli asal beli. Yang terpenting urutan list yang kita buat yang sangat penting untuk keluarga kita. Oke, rencanakan seperti yang saya katakan tadi, ini uangku, ini uangmu, ini uang saya, ini uang kamu. Waduh, itu sedih ya. Jadi dalam Alkitab ada dia punya ayat loh ibu-ibu sekalian, bukan mengatakan ini uang saya, ini uang kamu sehingga berebutan. Ada satu bos, ini bos, anak-anak jadi bingung, pendapatan dirahasiakan, ya. Marilah kita memutuskan untuk apa? Mengeluarkan pembayaran bersama-sama, ya. Jika seorang menanyakan sayang di mana uangnya, ya, katakan yang sejujurnya, ya, supaya tidak ada percekcokan dalam keluarga, apalagi perceraian gara-gara uang. Tidak adalah hani karena hani menjadi neraka kalau uang menjadi pertengkaran. Kita baca saat ini terdapat di dalam Matius 19 ayat 5. Mari kita baca bersama-sama Ibu Shepherdess. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Lihatlah, di tempat tidur satu loh ibu-ibu ya. Uang bikin satu lah. Jangan saya punya. Jangan pakai. Ataupun ini kamu 100 setiap hari. Ada kembali 50. Waduh, sedih sekali. Itu Ibu Shepherdess sudah mengeluh kepada saya. Mereka komplain, Bu, bapak-bapak ini sangat luar biasa kepada kami. Apalagi ibu-ibu yang tidak bekerja, kasihan sekali. Ini 100. Kembalinya mana? Aduh, sedih banget ibu-ibu, bapak-bapak. Tolong ya, kasihlah kebebasan untuk ibu-ibu Shepherdess. Kasihan ibu-ibu Shepherdess yang mensupport, mendukung pelayanan suami atau pendeta di rumah. Ya, rencanakan bukan uang saya, bukan uang kamu, tetapi uang kita bersama ya. Di tempat tidur sudah sama, masa uang tidak sama ya ibu-ibu. Oke, bapak-bapak, setuju ya ibu-ibu Shepherdess? Oke, amin, good. Harus kita mengatakan ini adalah pendapatan kita. Kalau ada pengeluaran diputuskan bersama. Kalau ada pendanaan untuk keluarga, untuk orang tua, saudara, dibuat secara rencana bersama. Oke? Kita putuskan semua secara bersama. Tuhan, ini bagaimana kita mendapatkan uang dan menggunakannya, ya. Tuhan sudah mengatur semua, apalagi Tuhan sudah memilih ibu-ibu untuk menjadi ibu pendeta, ya, menjadi ibu Shepherdess. Pasti ada yang Tuhan akan berikan kepada ibu dalam keluarga ya. Bagaimana kita mendapat uang dan bagaimana kita menggunakan uang. Karena seperti yang saya akan katakan tadi, pada akhirnya uang yang saudara kumpulkan itu tidak ada gunanya. COVID-19 ini akan terus, kesusahan akan terus hingga Tuhan Yesus datang. Uang itu akan tidak ada gunanya. Useless, ya. Unused, tidak ada gunanya, akan dibuang-buang ibu-ibu ya. Itu pendeta katakan, saya percaya itu. Oke, inilah keluarga kami yang mendukung kami dalam pelayanan. 45 tahun kami melayani pekerjaan Tuhan dan tahun depan sudah pensiun, tapi pelayanan tidak akan pernah pensiun karena apa? Anak-anak kami akan saya ajak untuk I will go, melayani ya. Bulan depan, anak saya Yofian akan bicara di KKR, mantu saya Kristal akan bicara di KKR, Pak Lubis dan Ibu Lubis akan bicara di KKR. Kakaknya belum, Deviano, tetapi dia berjanji tahun depan dia mau ikut KKR bersama kami, the Lubis family. Oke, itulah kekayaan sejati kami, ya. Tidak ada harta, tidak ada apa-apa, kekayaan sejati yang kekal yang ditemukan dalam keluarga kami, yaitu dekat dengan Tuhan, melayani Tuhan. I will go wherever you want me to go. Saya akan pergi. Kami akan pergi Tuhan, kemanapun Tuhan suruh. Ya, kemanapun Tuhan panggil. We will go. Keluarga kami akan melayani Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan hingga Maranatha. Pada waktu Tuhan datang, we will go to enter the kingdom of God.
Semoga ibu-ibu shepherdess, bapak-bapak semuanya, semua kita merindukan, I will go and we will go to heaven, gather with God. Bersama-sama dengan Tuhan, kita akan bersukacita, memuliakan Tuhan di dalam kerajaannya. Tuhan memberkati ibu shepherdess dalam pelayanan dan juga bapak-bapak dalam pelayanan dimanapun Tuhan panggil. I will go, you will go, we will go. Mari kita tunduk kepala dan Bapa kekal, Bapa surgawi yang kami puji dan sembah siang dan kami mengucap syukur Tuhan oleh karena kesempatan yang indah boleh bersekutu bersama-sama dengan pekerja-pekerja Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ibu-ibu shepherdess dan bapak pendeta. Tuhan, pelajaran yang sederhana mengingatkan kami untuk menggunakan uang yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami untuk melayani pekerjaan Tuhan, mempercepat akan kedatangan Tuhan, dan kami semua dipersiapkan untuk kerajaan. Terima kasih Tuhan, Kau akan memberkati kami dalam pelayanan kami selanjutnya, karena kami serahkan hidup kami seutuhnya di tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, Juru Selamat. Amin. Amin. Tuhan